Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSAT Jaya. Jaya selalu. Oke, hari ini kita baru selesai ada kegiatan. Ternyata ketemu sama Mas Samsudin. Mungkin kita sering melihat beliau berseliweran di YouTube atau di sosial media dan luar biasa perjuangannya untuk PSAT. Tapi mungkin di sini saya pengen tahu sejarah latihannya dulu tuh seperti apa sih, sehingga bisa membentuk karakter yang sedemikian tangguh. Oke, terima kasih Mas Samsudin. Iya, Mas. Oke, Mas Samsudin mungkin bisa diceritakan dulu, bisa kenal atau bisa tahu PSHT, terus ikut latihan itu ceritanya gimana? Iya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, salam persaudaraan PSAT Jaya. Mungkin saya ikut latihan itu di tahun 92-an Mas, kalau nggak salah 92 di Nganjuk. Kelas berapa? Itu SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Tahun segitulah kalau nggak salah, SMP kelas 2 atau berapa, seingat saya seperti itu. Nah, namun nggak lanjut Mas, itu sampai Jambon kalau nggak salah seperti itu. Mau Jambon ya, di bawahnya Mas Karmin lah. Kalau di latihan ke Panjen Pace Nganjuk sana gitu. Akhirnya saya merantau ya, kalau nggak salah merantau ke Bogor gitu. Nah, saya ikut Tahun berapa itu? 97 Mas. 97 kuliah. Lepas SMA lah gitu. Oh, ya. Gitu ya. Nah, saya 97 ikut latihan. Ya, ikut latihan di Ciawi Bogor ya, di Ciawi Bogor. Waktu itu masih sebagai pedagang mie ayam. Ya, pedagang mie ayam saya di Bogor sana. Pertama ya dorong gerobak di Lido sana, terus bikin pangkalan tepatnya di Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin Bogor. Nah, di situ saya latihan hingga tahun 99 saya disahkan. Namun perjalanan menuju SA itu ternyata tidak mudah Mas. Adanya pada waktu itu Krismon ya. Oh iya. Ya, Krismon itu masa transisi itu drop, ya hitungannya kehidupan saya yang mungkin pada waktu itu juga punya pangkalan mie ayam dan punya toko pada waktu itu. Akhirnya gejolak ekonomi yang tidak stabil, akhirnya saya harus dorong gerobak lagi Mas. Dorong gerobak lagi, keliling kalau siang tuh jualannya di Polresta Bogor. Kebetulan dulu senior kita almarhum Mas Yanto ya, Mayor Yanto, yang mungkin 5 tahun yang lalu beliau telah berpulang ke rahmatullah di warga senior kita asli Madiun, saya kira seperti itu. Nah, saya latihan tetap di Ciawi ya, namun pada tahun 98 akhir itu saya ke Jakarta Mas, sebagai ya mungkin cleaning service lah. Pada waktu itu cleaning service ya, akhirnya ya tetap semangat. Jadi kerjaan di Jakarta, saya latihan tetap di Ciawi, dan saksinya masih banyak itu pelatih saya yang dari Saradan tuh Mas Narto, ada itu yang saat ini masih aktif melatih di Caringin gitu, masih sampai sekarang masih ada. Dan saya kebetulan juga punya grup Leteng 99 itu. Nah, bahwa ternyata menjadi warga PSHT itu ternyata sulit menurut saya, karena pada waktu itu memang kondisi yang memang sulit gitu. Sehingga latihan saya itu kalau setiap malam minggu saya tidurnya di itu Mas, di terminal Kampung Rambutan. Sekarang nggak kayak sekarang ada media online, ada Gojek online. Nah, dulu nggak ada gitu. Jadi setiap malam minggu saya pulang latihan, saya nunggu, saya langsung kalau di arah ke Kampung Rambutan tuh ada terus. Jadi saya langsung Kampung Rambutan, tidur subuh, baru pulang ke Jakarta menunggu. Itulah ceritanya, sehingga saya tahun 99 saya disahkan di Bogor. Mungkin seperti itu. Mungkin balik lagi ke pas zaman SMP itu tadi.
itu kok pengen ikut latihan SH kayak gitu? Iya. Apa mungkin konco-koncone do SH kabeh, ada yang Iya. ngajak atau apa? Ya melihat di Nganjuk itu basis namanya PSHT itu memang cukup banyak, Mas. Hingga saat ini mungkin kalau menurut saya pengesahan di Madiun sendiri dengan di Nganjuk, saya kira kalau dihitung benar-benar banyakan di Nganjuk, Mas. Dulu hingga sekarang saya kira seperti itu. Bahwasanya kecintaan organisasi pencak silat PSHT itu memang tumbuh berkembang hingga saat ini. Apalagi di Nganjuk ini ya sangat itu katakanlah memang saya melihat kerukunan, keguyup rukunannya, bahkan setiap kegiatan mungkin menjelang Idul Fitri atau mungkin puasa itu kan suka bersih-bersih, kerja bakti di makam-makam. Itulah jiwa sosial itu yang kita lihat sebenarnya seperti itu, kebersamaan itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah bisa gini-gini enggak juga gitu. Jadi karena mungkin kami terpanggil karena melihat adanya pencak silat yang mempunyai lebih kepada sosial masyarakat. Saya kira seperti itu. Nah, terus kemudian kan nggak sampai selesai tuh. Iya. Terus selang beberapa tahun kemudian di 97 ya? Iya, 97. Mulai ikut latihan lagi. Iya. Apa yang terus akhirnya menggugah kembali rasa pengen latihan lagi? Biasanya kan dulu udah pernah merasakan, latihan saya abot, terus udah selesai, arek melu naik kadang-kadang, terus ini pora ya. Iya. Yang menjadikan semangat kami bahwa di perantauan itu bagi kami adalah butuh sedulur, Mas. Kita keluar dari kampung yang dimodalin orang tua kaki, tangan yang lengkap, itu udah bersyukur bagi kita. Nah, untuk melengkapi itu semua adalah sedulur. Kita mencari saudara, disitulah di perantauan itu alhamdulillah kita kenal dengan tukang bakso. Oh, awalnya kan di sana ada latihan, udah ikut latihan. Nah, seperti itu. Akhirnya termotivasi karena kerukunan yang di awal memang saya senang silaturahmi sesama perantauan. Saya kira seperti itu. Nah, terus kemudian setelah pengesahan 99 lanjut aktif melatih atau off dulu? Atau gimana, Mas? Tahun 2000 saya aktif, 2001 itu masih aktif, saya aktif di cabang Bogor sampai 2023 itu Depok. Ya, saya masih aktif. Nah, 2004, 2005 itu saya aktif di Jakarta Utara. Di Sunter sana. Jadi ya kayak mungkin yang saat ini pelatih Jakarta Utara Mas Hartono, pelatih atlet itu pasti kenal saya karena memang dulu bersama-sama gitu. Nah, background kami sendiri juga saya senang Mas dunia atlet seperti itu aja sih. Jadi bukan kita terus kita menghilang gitu loh, bukan. Nah itu yang memang sempat menghilang tapi bukan nggak aktif karena keadaan mungkin bekerja. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat event atau bersifat memang kegiatan cabang bisa ditanyakan kepada Mas Bono itu kegiatan Bogor. Insya Allah saya selalu hadir seperti itu. Ya mungkin dulu suka ngisi kori ya seperti itulah mungkin. Terus apa yang bisa saya lakukan? Dari seorang Mas Samsudin yang awalnya dorong gerobak mie. Iya, bakso pernah, mie ayam juga pernah. Terus akhirnya kok memutuskan untuk belajar hukum. Iya. Itu gimana ceritanya? Ya saya kebetulan kuliah yang mungkin pada waktu itu saya juga pernah kuliah di Stikip, namun nggak lanjut juga. Terus saya pernah juga kuliah di ekonomi kampus swasta juga nggak lanjut juga. Akhirnya saya kuliah Mas di Aziadah sana swasta yang notabene backgroundnya memang santri ya. Di situ ada dua kejuruan yaitu hukum syariah dan kependidikan Islam atau mungkin tarbiyah. Nah, duanya kejuruan itu saya ikutin dan kebetulan saya juga di kampus sebagai senat Mas. Saya aktivis memang aktivis. Selain aktivis senat, saya ketua 2, saya juga
di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya aktif juga gitu. Sama kita ternyata. Senior saya. Saya aktif. Saya terakhir menjabat Mabincap Jakarta Timur 2017 kalau nggak salah. Yang saat ini pada waktu itu di bawah saya ada Amin Aminuddin, itu adik junior saya yang saat ini sebagai staf sus presiden. Itu junior saya itu gitu. Rezekinya baikan sana, Mas. Okay. Tapi nggak apa-apa, itulah memang. Nah, saya dikarenakan saya udah lulus kuliah kan, kita sama PMI ya, namanya tangan kita terkepal maju ke muka, itu bahwasanya pergerakan itu harus berjalan kan, seperti itu. Nah, saya memang selama ini aktif di dalam pembinaan kegiatan sosial masyarakat. Saya punya wadah di Nganjuk sana namanya Komunitas Nganjuk Bangkit, yang notabene anggotanya juga para PNS. Kebetulan saya ketuanya. Saat itu di Jakarta masih sempat ngurusinya di Nganjuk? Betul. Hingga saat ini pun saya juga masih aktif memantau, dalam artian barusan tadi juga komunikasi dengan Bupati Nganjuk gitu. Jadi memang seperti itu. Kami bisa mencoba untuk selalu kita katakanlah memayu hayuning bawon itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya karena background kami dari aktivis ya, kami terbiasa dengan seperti itu. Bahkan di perantauan ini saya sebagai pembina Nganjuk Rantau. Jadi ada perkumpulan perantauan yang ada di Jabotabek ya. Di sana itu di Nganjuk, di Jabotabek saya kebetulan pembinanya. Hingga saat ini kegiatan sama, sosial masyarakat, santunan anak yatim, ya hal-hal yang seperti itulah. Ya gitu, yang mungkin memang selama ini sebenarnya background saya itu lebih kepada ke sana. Nah, kegiatan sosial. Nah, bergeser ke hukum gitu. Ada tetangga sama saya, mungkin yang mentor saya, kebetulan beliau dari kepolisian, aktif pada waktu itu, negor saya, kamu ngapain gitu, punya sarjana hukum kok nggak digunakan gitu. Akhirnya sudah siapin ini ijazahmu, siapin foto. Buat kemana Pak Haji? Udah ikut saya gitu. Nah, akhirnya ternyata saya didaftarkan untuk ikut ujian calon advokat itu gitu. Alhamdulillah lolos. Nah, disitulah akhirnya saya lolos. Akhirnya saya untuk diklat PKPA-nya saya di UGM Manggarai Jakarta, seperti itu. Setelah itu saya ikut aktif mendampingi beliau. Ya bersidang seperti, akhirnya dengan itu akhirnya kami disumpah menjadi pengacara itu harusnya 2015, karena waktu itu ada kesibukan, mundur saya di 2016 seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Mas Samsudin kan pengurus pusat ya Mas ya? Iya. Berarti kalau hubungannya sarjana hukum tentunya di Biro Hukum? Iya, di Biro Hukum. Ngapain aja Mas Biro Hukum itu Mas? Ya aduh Mas. Sambil santai ini ya Mas ya. Jadi ini memang namanya mungkin gini. Background kami terbiasa dengan sosial masyarakat gitu loh. Namun saat ini disajikan dengan hukum. Nah, berkenaan organisasi yang memang kondisi yang kita tidak pungkirin, dalam artian tidak sehat secara dalam artian adanya keyakinan anggota-anggota yang memang yang kita tidak pungkirin adanya pro ini. Nah, kami di Biro Hukum tujuannya kegiatannya yang jelas adalah menjalankan tugas dari Ketua Umum melalui Kabiro Hukum berkenaan dengan tentang hal-hal berkaitan tentang permasalahan hukum baik pidana, perdata. Selain itu juga kami hadir untuk mendampingin adik-adik kita yang mungkin perlu bantuan hukum atau sedang berhadapan hukum. Sehingga hal-hal yang seperti ini sebenarnya bagi kami hal yang biasa dan tidak terlalu wah banget, bukan, tapi memang pengabdian
saya bermasyarakat atau pengabdian saya berorganisasi untuk dinikmatin kepada adik kita, saudara kita melalui bantuan hukum. Gitu. Apakah dengan yang lain tidak bisa? Bisa. Namun saat ini kita juga harus tahu diri, tupoksinya masing-masing. Organisasi umum. Saya kebetulan dikasih amanah untuk sebagai anggota Biro Hukum yang notabene juga belum lama lah Mas, saya kira seperti itu. Nah, Biro Hukum yang di pusat itu apa cuman ngurusin masalah organisasi aja di badan hukum kan, terus legalitas apa kayak gitu, atau sampai ke permasalahan yang mungkin selama ini kita sering ribut, terus dari pusat akhirnya turun tangan, atau ada permasalahan warga dari Biro Hukum juga turun tangan, atau itu juga di cover oleh Biro Hukum, Mas? Iya, selagi ada informasi secara tertulis atau lisan dan komunikasi itu benar, insya Allah Biro Hukum akan turun. Namun tetap juga melakukan kajian-kajian. Bener nggak nih masalahnya, akar masalahnya? Bukan mentang-mentang Biro Hukum langsung turun membackup, enggak juga gitu. Nah kalau toh memang adik kita atau saudara kita yang memang bersalah gitu loh. Nah kita orang PSHT harus jujur gitu, mengakui kesalahannya. Nah tugas kita apa? Membantu meringankan adik-adik yang berhadapan dengan hukum gitu. Karena apa? Berkenaan dengan tindak pidana misalkan, itu kan juga sudah diatur KUHAP. Saya kira seperti itu. Jadi dengan adanya hadirannya Biro Hukum bukan untuk mentang-mentang gitu. Wah, aku dulurku pengacara enak, aku apa enak sing belen. Bukan itu tujuannya. Saya jadi kayak sepintas pikiran kayak gitu. Ini merasa saya kebal hukum nih, saya bisa leluasa untuk berbuat sakarepku dhewe, wong aku punya dagangan Biro Hukum misalnya kayak gitu. Iya. Jadi itu tidak benar gitu. Jadi kami bertugas secara profesional. Ya sebagaimana advokat ada undang-undang advokat, kode etik advokat. Begitu juga berkenaan dengan kasus, nanti pun juga akan kami sampaikan kepada Kabiro Hukum, kami sampaikan kepada Ketum, kepada Sekum, berkenaan dengan adanya mungkin hasil investigasi penelusuran kasus tersebut. Nah nanti ada namanya bedah kasus, plan A, plan B, plan C gitu. Saya kira seperti itu. Oke, berarti ini jangan dijadikan sebagai opini bahwasannya kita kebal hukum ya, karena sudah ada Biro Hukum. Tapi memang tugas beliau itu apa, Mas? Advokasi. Iya, advokasi, mendampingi gitu. Ya melakukan pembelaan ya, dalam artian meringankan jika memang ada saudara-saudara kita yang memang notabene bersalah gitu. Namun bersalah itu kan juga harus ada sebuah kepastian hukum dulu gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung wah kamu ditangkap. Nah biasanya hal-hal yang seperti itu yang memang penyidik atau polisi melakukan penangkapan berkaitan dengan pasal-pasal khusus, misalkan narkoba, atau mungkin penganiayaan, pengeroyokan, hal-hal yang seperti itu biasanya memang sering terjadi, ada namanya polisi bersikap tegas, hal seperti itu. Nah, Biro Hukum di pusat kan nggak banyak orangnya, sementara Indonesia kan luas banget kayak gitu. Kalau pas jelalah di beberapa tempat itu ada kejadian kayak gitu, apakah Biro Hukum langsung turun tangan ke sana, atau sebenarnya cabang pun punya tugas untuk mengadvokasi dulu dari sana, apa langsung ke pusat bypassnya kayak gitu? Oh enggak, jadi gini Mas, memang PSHT itu sangat luas ya. Namun kami sendiri melakukan pendampingan itu kan bukan harus datang. Nah seperti kemarin di Inhil ya, ada kendala nggak bisa mendapatkan cash bangpol gitu. Akhirnya saya buatkan konsep surat
ya. Saya buatkan konsep dengan narasi kami, narasi kesemuanya, sehingga surat itu mudah dicerna, ya, dibaca enak, luwes, jelas, dan terlampir dokumen. Sehingga apa? Bahwa organisasi PSHT di Inhil, ya, itu benar-benar organisasi yang sah secara hukum, yang mana telah melampirkan bukti-bukti pengadilan. Nah, alhamdulillah kita nggak perlu ke sana dengan modal telepon, bisa. Yeah. Itu kan bagian pendampingan juga, bukan serta merta. Tingkat dari sisi kasus permasalahan hukum itu kan berbeda. Nah, misalkan itu satu contoh di Inhil. Nah, berkenaan dengan apakah di cabang-cabang itu semestinya harus ada biro hukum? Semestinya harus ada. Kenapa gitu? Karena di dalam struktural organisasi itu sudah jelas sekali gitu, bahwa ada namanya Kabiro Hukum. Biro Hukum ya intinya semestinya baik provinsi, baik cabang itu ada. Nah, alhamdulillah kami juga sudah melakukan pengkaderan, Mas, gitu ya. Pengkaderan Biro Hukum ini yang sudah ada yang saya kader saat ini dari Bekasi, ada siap. Yes. Ada Mas Ero Kuswara. Untuk di Jakarta Selatan juga ada Mas Dharma. Ada di Jakarta Barat ada Mas Erik. Mungkin di Sukabumi kemarin ada Mas Luki gitu. Nah, kita sebagai katakanlah senior mampu merangkul adik-adik kita yang bersarjana hukum. Alhamdulillah mereka bergabung di saya bimbing, saya bina, saya jadikan pengacara. Bisa ditanya itu. Luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir nih, Mas. Seyogianya mekanisme advokasi yang mungkin masih di tingkat cabang, itu prosedurnya seperti apa, Mas? Sebelum naik ke pusat misalkan. Iya. Berkenaan dengan pendampingan hukum atau permohonan bantuan hukum, yang semestinya memang cabang itu mempunyai gitu biro hukum, ya. Apakah harus sarjana hukum, Mas? Tidak juga gitu. Paralegal boleh. Yang dimaksud biro hukum itu bukan juga harus sarjana hukum, bukan. Nah, yang terpenting ya maksimal minimal mereka adalah sarjana hukum. Jika tidak ada orang yang dianggap mampu, ya, kompetensi dan terbiasa melakukan pendampingan masalah hukum, itu pun juga bisa ditunjuk sebagai biro hukum. Nah, syukur-syukur ada yang sarjana hukum, gitulah. Nah, kalau memang dia saat ini mungkin usianya masih muda gitu, boleh dikirim ke kami didik, kami bimbing hingga dia menjadi pengacara, dan setelah menjadi pengacara silahkan mengabdi ke cabang. Luar biasa ini. Pengabdiannya totalitas banget. Ya, bisa dicek ya kami ya, adik-adik kita yang ikut saya. Boleh ditanyakan itu. Itu paling enggak lulusan SMA kah? Atau apa? Ya, kalau yang untuk menjadi pengacara ya memang semestinya sudah sarjana hukum. Sehingga kami tinggal melakukan PKPA, pendidikan, nanti kita ajak ikut bersidang, bagaimana bersidang seperti apa. Jadi kita praktek langsung, Mas. Praktek langsung bagaimana menulis gugatan, bagaimana menyusun surat, bagaimana mensomasi orang, bagaimana bersidang. Nah, hal-hal itu kita langsung totalitas kita ajarkan. Nah, itu lembaga pendidikan atau? Ya di kantor saya, Mas. Makannya juga ikut saya. Gitu. Itu nih. Jadi saya miris kalau ya hitungannya kita sebagai senior ilmu kita itu tidak manfaat, kan gitu. Al ilmu bila amalin kasajaru bila samrin, kan begitu.
ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Nah, saya sebenarnya juga kaget juga saya ditunjuk sebagai biro hukum, Mas. Karena apa? Apa iya orang percaya dengan saya? Kan soalnya seperti itu. Kisah awalnya saya direkrut sebagai pada waktu itu bukan biro hukum, membantu biro hukum, bukan biro hukum, ya. Nah, karena pada waktu itu ada kejadian di Bekasi, ada saudara kita yang digebukin, dikeroyok oleh ormas pemuda Pancasila. Ya, itu awal ceritanya gitu loh. Akhirnya saya dipanggil Mas Ketum di Taman Mini, saya juga dihadapkan majelis luhur, terus saya diminta untuk membantu biro hukum. Jadi SK saya hanya surat tugas pada waktu itu, surat tugas membantu biro hukum gitu, bukan anggota biro. Nah, setelah Parlo 2021 kemarin saya anggota biro hukum. Makanya mudah-mudahan nanti Parlo 2026 saya selesai. Ya, saya tak kembali ke tadi, Mas, karena saya orang pergerakan, saya lebih kepada sosial masyarakat tadi sebenarnya sih. Ya, tapi ya gimana nantilah. Yang terpenting saat ini kita totalitas membantu organisasi, jangan karena nggak ada uangnya, jangan di sisi lihat seperti itu. Tapi yang terpenting adalah ketulusan itu. Saya meyakini itu. Ya, dengan ketulusan dan ketenangan saya dan kesabaran saya, alhamdulillah membawa nikmat buat saya. Nikmat apa? Nikmat sehat, gemuk, istri saya nggak protes kan gitu. Ya alhamdulillah, anak juga ya hitungannya kuliah nyaman, hitungannya kan. Ya intinya kita jalanin dengan ketulusan, keikhlasan membela organisasi ini. Jadi ya terkadang, Mas, bentrok kadang jadwal saya harus bersidang melayani klien. Namun di sisi lain saya harus ngurusin PSHT. Ini dilema. Kalau saya milih klien, saya dapat duit. Kalau saya milih organisasi, ya kehilangan. Pasti saya nggak mendapatkan uang. Tapi saya selalu memprioritaskan PSHT, Mas. Itulah, itu yang mungkin alhamdulillah gitu. Itu yang saya rasakan syukurnya di situ. Jadi bagi kami dunia itu bukan segalanya. Saya kira seperti itu. Capek nggak sih, Mas, ngurusin hukum di SH Ternate itu? Kalau bagi orang yang bukan petarung, bukan yang terbiasa menangani sosial masyarakat, berat dan saya yakin mundur. Kenapa? Kita bekerja sudah profesional nih. Sebagaimana aturan berprofesi sudah kita jalankan. Dan prestasi terkadang. Kita flashback ke belakang. PK 68 menang. Faktanya juga masih banyak aja yang cibir. Ya kan? Dia nggak pernah berpikir bagaimana kalau PK kita nggak menang. Berpikir nggak? Ya kan? Iya. Nggak berpikir ke situ. Jadi selalu menjas. Begitu juga kondisi saat ini. Jadi bagi kami apa yang masuk dalam ke telinga kami anggap itu asupan gizi saja. Jadi saya nggak pernah marah, protes begini-begini, enggak. Ya itulah saudara kita, dinamika kita, berorganisasi kita nikmatin dengan keindahan dan kesebaran. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau ditarik ke ajaran SH Ternate ini, Mas, hal apa yang mungkin bisa menguatkan Mas Samsudin? Tentunya pekerjaan seperti ini kan akan banyak musuhnya. Iya. Apa yang membuat bisa kuat, struggle kayak gitu, Mas? Ya kemarin itu gini ya, Mas, saya sendiri mungkin jenengan tahu. Ya
kita dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang bagaimana mapabaknya kan beda ya. Oke. Ya seperti itulah. Ada apa? Mapabaknya seperti, dan kebetulan saya background kami dari kecil dilahirkan dari keluarga santri dan kita juga background pesantren ada gitu. Mungkin dari bekal itulah kami sebagai pondasi kami untuk melayani semuanya. Melayani ketua umum, melayani pengurus lain, melayani kota provinsi, melayani cabang, melayani adik-adik kita yang kadang tidak terekspos oleh organisasi. Dalam artian kecelakaan atau kejadian yang di luar organisasi. Banyak contoh permasalahan pekerjaan. Anak anggota ada bisa dicek, bisa ditanyakan. Ada di Bekasi Mas Sutrisno. Ya. Dia didolimi oleh perusahaannya. Ya. Tiba-tiba di PHK tidak jelas, dirumahkan. Hingga terkantung-kantung sekian bulan. Hampir 9 bulan itu. Akhirnya datang ke rumah saya, didampingin kakak saya. Dan saya mendapatkan informasi dari beberapa warga. Oh begitu. Akhirnya apa? Saya sikapin. Saya minta surat kuasanya. Saya dibuatin. Saya langsung somasi perusahaannya. Ya. Alhamdulillah Mas. Ya. Wakil GM-nya datang ke rumah saya. Dan alhamdulillah dapat pesangon untuk dan bisa melunasi rumahnya dan bisa beli mobil, modal usahanya jual buah. Bisa ditanya itu. Berarti memang berangkat dari ta'awun ya? Iya tadi, jadi kalau kita tidak terbiasa membantu orang, ya berat gitu loh. Iya. Karena apa? Orang saudara kita sedang susah, ya. Apa akan kita mintain duit? Kan juga tidak. Butuh bantuan ini orang. Ini jelas butuh bantuan gitu loh. Sehingga apa? Ketulusan kita. Dengan ketulusan pastilah membawa nikmat. Kan nggak mungkin saudara kita sudah dapat uang tidak berterima kasih sama kita, kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi ya ada juga sih Mas yang sudah kita tolong mati-matian, ke rumah aja enggak juga ada gitu loh. Itulah indahnya organisasi PSAT itu. Oke, baik Mas Samsudin. Kayaknya ini kita udah panjang lebar dan luar biasa. Obrolan ini kayak daging semuanya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Mungkin kita cukupin. Ya, intinya gini, kami obrolan ini ya alhamdulillah juga bagi kami adalah terima kasih atas kepercayaannya, dan kami berpesan kepada mungkin dulur-dulur PSAT dimanapun berada, jangan mudah terhasut oleh siapapun jika tidak tahu yang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, saatnya kita renungkan diri kita, rendahkan hati kita serendah mutiara yang ada di laut, bahwa seduluran itu adalah hal yang penting dimanapun tempatnya, dan seduluran itu akan membawa kenikmatan untuk kita. Saya kira itu Mas. Luar biasa. Oke, terima kasih closing statement yang luar biasa. Kita cukupin, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya. Terima kasih. Siap.